Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ayat 34 dari surat Al-Baqarah. Dulur-dulur seiman, dari ayat tersebut di atas, hal itu merupakan penghormatan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Adam dan dapat dilimpahkan kepada keturunannya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Dia telah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud menghormati Adam. Kenyataan ini diperkuat pula oleh banyak hadis yang menunjukkan bahwa hal tersebut benar-benar terjadi. Antara lain hadis mengenai syafaat yang telah disebutkan di atas, dan hadis yang mengisahkan tentang Nabi Musa alaihi salam, yaitu di mana artinya, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku Adam yang telah mengeluarkan diri kami dan dirinya sendiri dari surga. Ketika Musa telah bersua dengannya, Musa berkata, engkaukah Adam yang telah diciptakan oleh Allah dengan tangan kekuasaannya, dan dia meniupkan sebagian dari rohnya kepadamu dan memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepadamu. Dulur-dulur seiman, hadis secara lengkap itu akan ditengahkan kemudian, insyaallah. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Khuraib, telah menceritakan kepada kami Utsman ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Bishr ibnu Imarah, dari Abu Rauf, dari Ad-Daha, dan dari Ibnu Abbas. Ia menceritakan hal sebagai berikut. Pada awalnya iblis itu merupakan suatu golongan dari kalangan para malaikat. Mereka dikenal dengan sebutan jin. Iblis diciptakan dari api yang sangat panas, yakni jin yang berada di antara para malaikat. Nama aslinya adalah Al-Haris. Pada mulanya ia ditugaskan sebagai salah seorang penjaga surga. Tetapi malaikat semuanya diciptakan dari nur yang berbeda dari golongan iblis tadi. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa jin yang disebutkan dalam Al-Quran itu diciptakan dari nyala api, yakni dari lidah api yang paling ujungnya bila menyala. Sedangkan manusia diciptakan dari tanah liat. Makhluk yang mula-mula menghuni bumi adalah jin. Lalu mereka membuat kerusakan, mengalirkan darah, dan sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain. Maka Allah mengirimkan kepada mereka iblis bersama sejumlah pasukan dari para malaikat. Mereka yang diutus melakukan tugas ini dari kalangan makhluk yang dikenal dengan nama jin. Iblis bersama dengan para pengikutnya, yaitu malaikat, dapat menumpas makhluk-makhluk jin itu hingga mengejar mereka sampai ke pulau-pulau di berbagai lautan dan di puncak-puncak bukit. Setelah iblis dapat melakukan tugasnya tersebut, akhirnya dia merasa tinggi diri, merasa sombong, merasa takabur, dan mengatakan, aku telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Allah mengetahui hal ini yang tersimpan di balik hati iblis. Sedangkan para malaikat yang bersamanya itu tidak mengetahui hal itu.
Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat yang pernah diutusnya bersama iblis itu, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di bumi itu. Maka para malaikat menjawabnya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, seperti kerusakan yang pernah dilakukan oleh bangsa atau makhluk jin, dan banyaknya darah yang mengalir karena perbuatan mereka itu. Padahal sesungguhnya kami diutus untuk menumpas mereka. Selanjutnya Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui, yakni aku mengetahui apa yang tersimpan di balik hati iblis, hal-hal yang tidak kalian ketahui, yaitu sifat takabur dan tinggi diri. Dulur-dulur seiman, lalu Allah memerintahkan agar dihadapkan kepadanya tanah liat untuk menciptakan Adam. Kemudian tanah itu dihadapkan kepadanya, maka Allah menciptakan Adam dari tanah liat, yakni tanah liat yang baik, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk dan berbau tidak enak. Sesungguhnya pada mulanya dari tanah, kemudian menjadi tanah liat yang diberi bentuk. Allah menciptakan Adam dari tanah liat itu dengan tangan kekuasaannya sendiri. Adam didiamkan tergeletak selama 40 malam berupa jasad. Sedangkan iblis selama itu selalu mendatanginya dan memukulnya dengan kaki. Maka tubuh Adam mengeluarkan suara seperti suara tembikar yang dipukul. Hal inilah yang disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 14, yang artinya dari tanah kering seperti tembikar, min solsoling kal fakhar. Dulur-dulur seiman, maksudnya seperti tembikar, yakni berbentuk sesuatu yang berongga dan tidak berisi. Kemudian iblis memasuki mulutnya dan keluar dari duburnya, lalu masuk dari dubur dan keluar dari mulutnya. Selanjutnya iblis mengatakan, kamu ini bukanlah suatu untuk dibunyikan, dan karena apakah kamu diciptakan? Seandainya aku menguasaimu, niscaya aku dapat membinasakanmu, dan seandainya kamu dapat menguasaiku, niscaya aku akan membangkang kepadamu. Dulur-dulur seiman, ketika Allah meniupkan ke dalam tubuhnya, maksudnya tubuh dari Adam itu, sebagian dari ruhnya, hal ini dilakukan mulai dari bagian kepalanya, maka tidak sekali-kali sesuatu pun dari tiupan itu mengalir dalam tubuhnya, melainkan berubah menjadi daging dan darah. Ketika tiupan sampai pada bagian pusar, maka Adam memandang ke arah tubuhnya dan ia merasa kagum dengan apa yang ia lihat pada tubuhnya. Lalu Adam bangkit berdiri, akan tetapi tidak mampu. Hal itulah yang dimaksud oleh dalam firman Allah, yaitu tercantum dalam surat Al-Anbiya ayat 37, yang artinya manusia telah dijadikan atau bertabiat tergesa-gesa. Maksudnya dari tergesa-gesa atau terburu-buru ini ialah manusia itu tidak punya kesabaran dalam menghadapi kesukaran dan juga dalam kedukaan. Dulur-dulur seiman, setelah peniupan ruh ke dalam tubuhnya telah selesai, maka Adam bersin lalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Melalui ilham dari Allah, maka Allah berfirman menjawabnya, semoga Allah mengasihanimu, hai Adam. Dulur-dulur seiman, kemudian Allah berfirman kepada para malaikat yang bersama-sama dengan iblis tadi secara khusus. Di sini bukan seluruh malaikat yang berada di langit. Sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka semuanya sujud, kecuali iblis. Ia membangkang dan takabur
karena di dalam dirinya telah muncul sifat takabur dan tinggi diri. Iblis berkata, aku tidak mau sujud karena aku lebih baik daripadanya, dan dia dan lebih tua, serta asalku juga lebih kuat. Engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah liat. Sesungguhnya api lebih kuat daripada tanah liat. Dulur-dulur iman, setelah iblis menolak sujud kepada Adam, maka Allah menjadikannya dan seluruh kebaikannya dan menjadikannya setan yang terkutuk sebagai hukuman atas kedurhakaannya. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruh benda, yaitu nama-nama yang dikenal oleh manusia. Misalnya manusia, binatang, bumi, dataran rendah, laut, gunung, keledai, dan lain-lain. Yang serupa dari karangan makhluk hidup dan selainnya. Kemudian Allah mengemukakan nama-nama tersebut kepada para malaikat. Yang tadinya malaikat ini bersama iblis, yakni mereka yang diciptakan dari api yang sangat panas. Maka Allah berfirman kepada mereka, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu. Ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Ini maksudnya adalah jelaskan kepadaku nama-nama benda itu. Dalam firman selanjutnya, yaitu dalam ayat 31 surat Al-Baqarah, itu disebutkan, jika kalian memang orang-orang yang benar. Jadi di sini maksudnya kalian jika mengetahui mengapa aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ketika para malaikat mengetahui bahwa Allah murka terhadap mereka karena mereka berani mengatakan hal yang gaib, padahal tiada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah semata, dan mereka tidak mempunyai pengetahuan mengenai itu, lalu mereka berkata, subhanaka, subhanaka. Itu pada ayat Al-Baqarah, ada surat Al-Baqarah ayat 32 yang artinya maha suci engkau. Dulur-dulur iman, kalimat ini mengandung makna menyucikan Allah, dan tiada seorang pun yang mengetahui hal yang gaib kecuali hanya Dia semata. Dalam kalimat selanjutnya para malaikat mengatakan, kami bertaubat kepadamu, yang artinya tidak ada yang kami ketahui kecuali dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Itu tercantum dalam ayat 32 surat Al-Baqarah. Kalimat ini mengandung makna kebersihan diri mereka dari pengetahuan mengenai hal yang gaib. Tiadalah kami mengetahui kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, seperti apa yang telah engkau ajarkan kepada Adam. Selanjutnya Allah berfirman kepada Adam, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Kemudian Allah memerintahkan kepada Adam agar menyebutkan nama-nama semua benda itu. Ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 33, yang artinya maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda-benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepada kalian, dan seterusnya. Hai para malaikat yang khusus, bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, sedangkan selain aku itu tiadalah yang mengetahuinya. Ini tercantum dalam ayat 33 surat Al-Baqarah, yang artinya dan aku mengetahui apa yang kalian lahirkan dan apa yang kalian sembunyikan. Dulur-dulur seiman, Allah mengetahui semua yang kalian lahirkan dan mengetahui semua apa yang kalian sembunyikan. Allah berkata, aku mengetahui rahasia seperti aku mengetahui hal yang terang-terangan. Makna yang dimaksudkan ialah bahwa Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh iblis di dalam hatinya, yaitu perasaan takabur dan tinggi hati. Dulur-dulur seiman, pendapat ini sebenarnya gharib atau aneh. Di dalamnya terdapat berbagai hal yang masih perlu dipertimbangkan. Bila dibahas, itu memerlukan keterangan yang cukup panjang.
penyandaran kepada Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh sebuah kitab tafsir yang cukup terkenal. As-Sadi di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Abu Malik dan dari Abu Soleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sejumlah sahabat-sahabat Nabi SAW, ketika Allah telah menciptakan dan merampungkan penciptaannya dan menciptakan apa yang dia sukai, lalu dia berkuasa di Arsy. Kemudian Allah menjadikan iblis sebagai raja di langit dunia. Dia berasal dari suatu jenis malaikat yang dikenal dengan sebutan jin. Sesungguhnya iblis dinamakan jin karena yang menjabat sebagai penjaga surga. Dengan demikian, di samping sebagai raja di langit dunia, ia pun sekaligus sebagai penjaga surga. Hal ini membuatnya merasa besar kepala. Lalu ia mengatakan, tidak sekali-kali Allah memberiku tugas ini, melainkan karena aku mempunyai kelebihan di antara para malaikat, di atas para malaikat. Dulur-dulur seiman, ketika iblis ini mulai congkak dan Allah melihat apa yang tersembunyi di dalam diri iblis ini, maka Allah berfirman kepada para malaikat, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Selanjutnya para malaikat berkata, wahai Tuhan kami, apakah yang terjadi pada khalifah itu? Allah menjawab, kelak dia mempunyai keturunan yang suka membuat kerusakan di bumi dan saling mendengki di sebagian dari mereka, dan mereka membunuh sebagian yang lain. Maka para malaikat bertanya, wahai Tuhan kami, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikanmu. Selanjutnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dulur-dulur seiman, ini maksudnya adalah Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam benak iblis. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengambil tanah liat. Tetapi bumi berkata, aku berlindung kepada Allah dari kamu, agar kamu tidak mengurangiku dan membuatku menjadi buruk. Maka malaikat Jibril pun kembali tanpa mengambilnya, dan ia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kami meminta perlindungan kepadamu. Maka aku beri dia perlindungan. Lalu Allah mengutus malaikat Mikail, dan bumi meminta perlindungan pula darinya. Maka ia memberikan perlindungan. Akhirnya malaikat Mikail kembali dan mengatakan seperti apa yang dikatakan malaikat Jibril. Dulur-dulur seiman, pada akhirnya Allah mengirimkan malaikat maut, dan bumi meminta perlindungan darinya. Tetapi malaikat maut berkata, dan aku pun berlindung kepada Allah bila aku kembali, sedangkan perintah Allah belum aku laksanakan. Lalu ia mengambil tanah liat dari muka bumi dan mengambilnya secara acak, bukan hanya dari satu tempat saja. Lalu ia campur jadi satu, ada yang merah, ada yang putih, dan ada yang hitam. Karena itulah keturunan Adam bermacam-macam warna kulitnya. Dulur-dulur iman, malaikat maut kemudian membawanya naik dalam bentuk tanah liat yang sebelumnya hanya berupa tanah. Tanah liat inilah tanah yang sebagian melekat pada sebagian yang lainnya, yaitu lengket. Selanjutnya Allah berfirman kepada malaikat, yaitu pada surat Shad ayat 71-72, yang artinya sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka bila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan padanya roh ciptaanku, maka hendaklah kalian bersujud kepadanya. Dulur-dulur seiman, Allah kemudian menciptakan Adam dengan tangan kekuasaannya sendiri
agar iblis tidak takabur terhadapnya. Dan dapat dikatakan, apakah kamu berani takabur kepada orang yang kujadikan dengan tangan kekuasaanku sendiri, sedangkan aku sendiri tidak takabur terhadapnya karena menciptakannya sebagai manusia? Saat itu Adam masih berupa tubuh dari tanah liat selama 40 tahun sejak diciptakan, yaitu hari Jumat. Kemudian para malaikat melewatinya dan mereka terkejut tatkala melihatnya. Yang paling terkejut dikala melihatnya ini adalah iblis. Lalu iblis melewatinya dan memukulnya. Maka keluarlah suara dari tubuh Adam sebagaimana seperti suara tembikar bila dipukul. Ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Ar-Rahman ayat 14. Dan tanah kering seperti tembikar min salsalin kal fakhar. Selanjutnya iblis mengatakan, untuk tujuan apakah kamu diciptakan? Lalu ia masuk dari mulut dan keluar dari dubur Adam, maksudnya belum bernyawa ya. Kemudian iblis berkata kepada para malaikat, janganlah kalian takut kepada makhluk ini, karena sesungguhnya Tuhan kalian maha perkasa, sedangkan makhluk ini berongga. Jika aku dapat menguasainya, niscaya dia benar-benar akan kubinasakan. Dulur-dulur seiman, setelah sampai waktu peniupan roh yang diberikan oleh Allah, maka Allah berfirman kepada para malaikat, maka bila kutiupkan padanya sebagian dari roh ciptaanku, maka sujudlah kalian kepadanya. Ketika roh mulai ditiupkan padanya dan roh mulai masuk dari kepalanya, maka Adam bersin. Lalu para malaikat mengatakan, ucapkanlah alhamdulillah. Maka Adam mengucapkan alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Allah menjawabnya dengan ucapan, semoga Tuhanmu mengasihanimu. Dulur-dulur seiman, ketika ruh sampai pada kedua matanya, maka Adam dapat melihat buah-buahan surga. Ketika ruh sampai pada perutnya, maka selera makannya mulai timbul. Lalu ia melompat sebelum ruh sampai pada kedua kakinya, karena tergesa-gesa ingin memetik buah surga. Yang demikian itu dikisahkan dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 37, yang artinya manusia itu telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Dulur-dulur sekalian, kemudian semua malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis. Ia menolak, tidak mau ikut bersama-sama para malaikat yang sujud. Iblis membangkang dan takabur. Dia termasuk orang-orang yang kafir. Allah berfirman kepada iblis, mengapa kamu tidak mau bersujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan tangan kekuasaanku sendiri? Ketika kuperintahkan kamu melakukannya. Iblis menjawab, aku lebih baik dari dia. Dia tidak akan bersujud kepada manusia. Aku tidak akan bersujud kepada manusia yang kau ciptakan dari tanah liat. Selanjutnya Allah berfirman dan tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 13, yang artinya, turunlah kamu dari surga itu, kemudian tidak layak bagi kamu berlaku takabur di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Dulur-dulur sekalian, maksud shagirin arti as-sighar itu maksudnya adalah hina. Selanjutnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Selanjutnya Allah mengemukakan benda-benda itu kepada para malaikat, maksudnya menanyakannya kepada para malaikat. Dan hal ini tercantum dalam
firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 31, yaitu Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Dulur-dulur seiman, bahwa Nabi Adam itu gemar membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Karena itu para malaikat berkata, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Selanjutnya Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kalian lahirkan dan apa yang kalian sembunyikan. Selanjutnya malaikat menjawab, atau ucapan malaikat ini disitir oleh firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya? Dulur-dulur seiman, pada dasarnya ini adalah merupakan apa yang mereka lahirkan. Sedangkan yang disebut di dalam firman Allah ayat 33 surat Al-Baqarah yang artinya, dan aku mengetahui apa-apa yang kalian sembunyikan. Maksudnya Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh iblis dalam hatinya, yaitu perasaan tinggi hati atau sombong. Dulur-dulur seiman, isnad yang sampai kepada para sahabat tersebut berpredikat masyhur di dalam kitab tafsir As-Sadi, tapi di dalamnya terdapat banyak hadis Israiliyat. Barangkali sebagian di antaranya disisipkan, padahal bukan perkataan para sahabat, atau mereka mengambilnya dari sebagian kitab-kitab terdahulu. Dulur-dulur seiman, Imam Hakim di dalam kitabnya Mustadrak itu mengetengahkan bahwa riwayat dengan sanad yang sama. Lalu ia mengatakan bahwa riwayat-riwayat tersebut dapat diterima dengan syarat Imam Bukhari. Dulur-dulur seiman, tujuan utama pengetahuan riwayat-riwayat ini adalah untuk menjelaskan bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka iblis dimasukkan ke dalam kisah ini. Karena sekalipun iblis bukan berasal dari unsur malaikat, tetapi ia dapat menyerupai mereka dan dapat melakukan hal-hal yang dilakukannya oleh para malaikat. Karena itulah iblis dimasukkan ke dalam hijab para malaikat, dalam kitab para malaikat, dan menerima celaan karena menentang perintah Allah. Masalah ini akan dibahas secara panjang lebar, insya Allah, pada dalam surat Al-Kahfi ayat 50, yang artinya kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Dulur-dulur seiman, karena itulah Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Khalid ibnu Atta dari Taus dari Ibnu Abbas yang menceritakan, sebelum mereka melakukan kedurhakaan, pada mulanya iblis itu termasuk golongan malaikat dan dikenal dengan nama Azazil. Ia termasuk penduduk bumi, juga termasuk golongan malaikat yang sangat kuat ijtihadnya dan paling banyak ilmunya. Karena itulah hal tersebut mendorongnya untuk bersikap takabur. Dia berasal dari suatu kabilah yang dikenal dengan nama makhluk jin. Dulur-dulur seiman, demikianlah dulur-dulur, semoga bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.